Jika Tuhan tahu akhir dari segala sesuatu, lantas apa arti pilihan yang kita buat hari ini? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran, dan khususnya kali ini kita akan belajar dari pelajaran ke-6 dengan judul Kekerasan Hati Firaun. Dan untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami menghimbau untuk sahabat Inverse mempelajari terlebih dahulu secara pribadi sebelum atau sesudah menonton dari video ini ya teman-teman Inverse ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Pendeta Edi, ada Kak Lana, dan juga Angel. Shalom semuanya. Oke, diskusi kali ini Kak Lana boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama, dan bilang Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami katakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu boleh mengubahkan hati kami masing-masing dan juga hati dari pendengar-pendengar kami, supaya kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita akan belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-9. Sahabat Inverse boleh membacanya selengkap di rumah masing-masing. Kami akan bacakan ayat 29 sampai 35. Keluaran pasal yang ke-9. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Ayat 31, tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Ayat 32, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Ayat yang ke-33, lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke, amin. Terima kasih. Pekan lalu kita sudah membahas sedikit pendeta tentang bagaimana Firaun itu mengeraskan hatinya, dan pelajaran kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Tapi boleh tolong jelaskan dulu pendeta, memang siapa sih sebenarnya mengeraskan hati Firaun? Karena di ayat yang lain disampaikan Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi di ayat yang lain tadi yang kita sudah baca bersama-sama bahwa Firaun yang berkeras hati. Dan mengapa penting bagi kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak sewenang-wenang mengeraskan hati Firaun? Oke, baik. Terima kasih Alicia. Jadi pertanyaan ini memang menarik dan penting ya. Yang pertama adalah apakah Tuhan yang menentukan? Jadi kadang-kadang penentuan ini orang biasa bahasakan itu sebagai predestinasi, ataupun kadang-kadang orang sebutkan itu sebagai Tuhan menentukan nasib orang. Nah, apakah memang seperti itu? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam buku Keluaran, di buku Keluaran pasal yang ketiga 19 itu sudah dijelaskan di sana bahwa waktu Tuhan menjelaskan kepada Musa bahwa dia katakan, tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Jadi Tuhan sudah tahu sebelum itu terjadi. Kemudian di pasal yang keempat Tuhan juga mengingatkan, dan di pasal yang keempat ini ada memang kata-kata dikatakan di sana, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Tetapi ingat bahwa peristiwa ini belum terjadi. Nah, kita harus pahami. Nah, itulah sebabnya pada saat kita melihat pernyataan-pernyataan seperti ini, khususnya yang ada di dalam Alkitab, ingat bahwa Alkitab ini memang ditulis di dalam konteks orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Berarti kita harus pahami bahwa mereka memahami kalimat ini
di era mereka. Ya, jadi bukan di konteks kita sekarang, apalagi beda budaya, beda keadaan, beda negara lagi. Jadi ada ungkapan biasanya yang disampaikan. Nah, bagi orang Ibrani, khususnya kalau kita baca Alkitab, ungkapan-ungkapan seperti ini memang seakan-akan bahwa Tuhan menentukan di sana. Nah, tapi kalau kita mempelajari Alkitab dengan baik, bahwa ketika pernyataan ini keluar, faktanya belum terjadi. Nah, barulah setelah nanti kalau kita lihat di pasal yang kelima betul-betul Musa dan Harun menghadap ke Firaun, barulah dijelaskan di sana bahwa di dalam faktanya dituliskan di sana bahwa Firaun yang mengeraskan hati. Dan dalam cerita ini kalau kita lihat bahwa setiap kali Tuhan menunjukkan tula, barulah Firaun katakan dia mengeraskan hati, dia mengeraskan hati. Jadi itulah sebabnya kemauan Tuhan ini tidak sebenarnya mengintervensi. Jadi Tuhan mengetahui sesuatu lebih dahulu, bukan berarti bahwa dia memaksakan kehendaknya, dan seperti bahwa kebebasan kita di dalam melakukan hal atau memilih itu tidak bisa terrealisasikan, tapi tidak seperti itu. Padahal kenyataannya adalah fakta menunjukkan bahwa memang Firaun lah, walaupun nanti memang dijelaskan lagi kembali setelah beberapa tula terjadi, barulah dituliskan di sana seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun ini sebenarnya ungkapan untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui, karena di bagian belakang dia tuliskan seperti yang dia sudah firmankan. Jadi itulah sebabnya hal ini harus dipandang sebagai sesuatu yang Tuhan sudah memahami lebih dahulu, tetapi di dalam kenyataannya dia tidak mengintervensi bahwa keputusan ada di tangan Firaun yang mengeraskan hatinya. Jadi Firaun sendiri yang melakukan akan hal itu. Firaun sendiri yang melakukan hal itu ya pendeta ya. Oke, berarti bagaimana kita bisa mengetahui atau memahami bahwa Tuhan itu tadi tahu masa depan dan mengendalikan masa depan, tapi tidak semuanya sudah ditentukan gitu. Menurut Angel dan Kalana, seberapa besar Tuhan sebenarnya mengendalikan gitu? Dan di mana letak atau peran dari free will kita? Oke, kalau dari saya sendiri yang sudah kita pelajari dalam buku Sekolah Sahabat kita bisa melihat dalam pelajaran kita bahwa ada Paulus menjelaskan tentang Yakub dan Esau dari pelajaran ini. Itu terdapat dalam Roma 9 ayat 12 dan 13. Paulus menambahkan dengan mengutip sebagai kesimpulan untuk menyimpulkan argumennya pada Keluaran 33 ayat 19 yang menyatakan tentang Firaun kalau tidak salah. Nah, di sini dikatakan bahwa dari ayat Keluaran 33 ayat 9, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Dari sini sebenarnya Paulus ingin menekankan bahwa Allah berada atau posisinya berada di atas segala sesuatu. Dia punya bukan pegang kendali atas free will kita, tapi dia memang ada di atas kita. Dia tahu masa depan kita, dia tahu bagaimana hidup kita ke depannya. Dan Paulus menyatakan hanya pada Allah lah hak untuk memilih kepada siapa belas kasihan dan kasih karunia-Nya akan diberikan. Dan kalau kakak bertanya seberapa besar sih? Itu sangat besar. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Tetapi oleh karena kemengetahuannya Tuhan, itu tidak mengartikan bahwa Dia yang memegang semua kehendak. Jadi kita nggak punya posisi untuk mengambil pilihan kita. Kita tetap memiliki pilihan dan Tuhan membebaskan kita untuk memilih sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Dia akan menentukan begini dan begitu baiknya. Tinggal kita yang memilih apakah mau dan tidak. Amin. Kalau dari aku 100% kalau bisa dipresentasikan. Kenapa? Kalau memang Tuhan tidak memberikan kita free will yang mungkin cuman 50% free willnya, selebihnya atas kehendak Tuhan. Dari awal Tuhan gak akan lanjut untuk menciptakan manusia. Karena kalau kita baca lagi sejarah sebelum Dia menciptakan manusia, Yesus berserta Allah Bapa dan Roh Kudus, mereka bersepakat kan apa yang akan mereka bikin plan, apa yang akan terjadi, karena mereka udah tahu nih ke depannya ada kemungkinan besar manusia ini akan jatuh di dalam dosa. Tetapi pada akhirnya mereka memilih untuk apa? Untuk tetap menciptakan manusia, memberikan kesempatan dan memberikan the power of choice itu, free will, terserah deh gitu. Tapi Tuhan tentunya akan memberikan arahan-arahan. Tapi ujungnya pilihan di tangan kita. Dan kalaupun misalnya kita sudah melakukan sesuatu tetapi seolah-olah
kita kadang-kadang merasa kok Tuhan halangi gitu, kayak saya pengen ini tapi kok nggak terjadi gitu kan, padahal aku pengennya seperti itu ya kan. Nah balik lagi, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dia punya kerinduan yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi kita, tapi kadang-kadang pemikiran kita ini jauh di atas pemikiran Tuhan, sehingga seringkali kita tidak bisa melihat atau kita tidak peka karena mungkin kita tidak berhubungan dengan intens dengan Tuhan kita, sehingga kita nggak tahu ternyata maksud Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah maksud yang baik gitu. Aku mau bacakan dari 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi di ayat ini dikuatkan bahwa sebenarnya Tuhan gak pernah plan yang jahat-jahat, tetapi selalu yang terbaik, dan Dia pengen kita semua untuk selamat. Amin. Oke, di pelajaran pekan ini kita juga melihat tokoh yang mirip dengan Firaun, yaitu kalau kita baca ya buku inverse kita adalah Yudas. Padahal Yesus sudah berikan kesempatan luar biasa banyak untuk Yudas kan Pak Pendeta, tapi dia tetap memilih jalan yang salah. Mungkin Pak Pendeta boleh tolong jelaskan apa yang sudah Yesus lakukan untuk menyelamatkan Yudas, dan mengapa Yesus sendiri sudah turun tangan itu tetap tidak berhasil, ya kan? Padahal sudah Yesus sendiri yang turun tangan, yang sudah melakukan segala sesuatunya. Dan apa yang kisah ini ajarkan tentang bagaimana Tuhan yang maha tahu itu tetap memberikan kebebasan bagi kita manusia untuk memilih. Oke, baik. Jadi memang Yudas di dalam buku Mazmur, kemudian di Zakaria pun dijelaskan bahwa memang kan akan ada yang mengkhianati dan orang terdekat dia. Tapi memang terkadang hal-hal seperti ini orang melihat bahwa Tuhan sudah tentuin gitu. Tapi kita perlu mengingat bahwa ketika kita lihat di dalam buku Yohanes, ini kan ceritanya ketika setelah basuh kaki, ini kan perjamuan. Nah di perjamuan itu diingatkan bahwa Yesus sudah mengingatkan kepada murid-murid bahwa seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar. Kemudian dia tanyain siapa Tuhan yang Tuhan maksudkan yang akan mengkhianati. Nah kemudian siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Dan jadi menurut cerita ini, jadi Yudas berada posisi dekat dengan Yesus, dan kemungkinan besar bahwa Yesus itu memberi makan atau bisa dikatakan menyuapi gitu si Yudas. Jadi memang ini adalah peringatan yang Yesus berikan kepada Yudas. Jadi kadang-kadang orang merasa seperti ini, bahwa Tuhan kok sudah dibuatkan sebelumnya, tapi ketika itu terjadi ya memang Tuhan sudah berencana seperti itu. Tetapi di dalam rencana itu kita bisa melihat bahwa Yesus tidak mau sebenarnya. Yesus mau supaya Yudas ini berubah. Ya artinya dari rencananya dia gitu. Jadi saya yakin bahwa sama seperti dalam buku Yeremia ya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, menumbuhkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Artinya bahwa ada keadaan di mana Tuhan itu tidak bisa tidak terjadi gitu di dalam konteks bahwa kalau orang yang dijelaskan di sana bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi itu ada syarat gitu. Jadi itulah sebabnya Tuhan tidak semena-mena di dalam kehidupan Yudas, bahwa dia menentukan Yudas akhirnya untuk mengkhianati. Tetapi itulah keputusan Yudas, walaupun Yesus berusaha sebenarnya untuk memanggil Yudas untuk bertobat. Jadi sebenarnya pilihan itu tetap ada di tangan Yudas ya Pak Pendeta? Iya betul. Bukan dirancangkan bahwa Yudas akan mengkhianati. Maksudnya sudah direncanakan, sudah ditentukan to be destined gitu kan. Yudas tidak ya Pak Pendeta ya? Betul. Ada Tuhan mau Yudas untuk bertobat, itu sangat jelas. Sangat jelas di sana. Oke. Ini cukup menarik soalnya Pendeta, karena banyak dari kita yang apalagi early 20s atau enggak last 20s itu kan kayak bingung sama hidup dan lain-lain. Aduh, ini Tuhan udah menentukan gitu kan. Padahal itu mungkin akibat dari pilihan kita sendiri. Oke, kalau begitu bagaimana mungkin Angel dan Kalana boleh melihat Tuhan mengatur sebuah peristiwa dan bahkan memakai orang-orang yang dianggap jahat ya, orang-orang jahat untuk menggenapi tujuannya, dan mungkin apa sebenarnya pelajaran bagi kita anak-anak pada saat ini?
Oke, kalau kita melihat Tuhan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kalana dan juga Angel, Tuhan itu punya pengetahuan dan berkuasa atas segala sesuatu. Saat dia melihat bahwa orang-orang melakukan, mungkin memilih segala sesuatu yang bukan dari jalan dia, Tuhan itu sangat berkuasa dan bijaksana, bisa membuat pilihan-pilihan kita, dia buat akan mengarah kepada tujuan dan maksudnya dia. Even Tuhan mungkin melihat ada nih Yudas Iskariot yang memilih jalan yang salah padahal sudah ditawarkan untuk bertobat dan yang lainnya, tapi Tuhan akan membuat dengan cara dan kebijaksanaannya supaya rencana-rencananya terjadi, supaya apa yang sudah dia tetapkan di dunia ini terjadi. Dan kita sebagai orang muda dapat mengambil pelajaran ini. Meskipun kita terkadang melihat dunia ini seperti tidak berjalan sesuai dengan apa yang kayaknya Tuhan kehendaki gitu kan ya. Kok berlakunya tidak adil, tapi Tuhan bisa mengarahkan dan meluruskan jalan yang sebenarnya jadi berimpact tidak baik menurut pemikiran manusia, sejalan dengan apa yang dia tujukan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau dari aku, kadang ini pemikiran manusia ya, bukan kadang. Mostly kita berpikir bahwa ketika kita menjudge orang itu adalah orang jahat, jadi kayaknya kita mempertanyakan kok bisa Tuhan menggunakan dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat kisahnya bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, sesungguhnya ketika Tuhan memberikan tulah-tulah tersebut, itu adalah satu cara Tuhan juga untuk memanggil orang-orang Mesir itu juga bertobat. Jadi sebenarnya kasih karunia-Nya sama untuk orang Israel, sama untuk orang Mesir. Makanya at the end of the story, ketika bangsa Israel akhirnya keluar, ada cukup banyak orang-orang Mesir yang pada akhirnya ikut juga, karena akhirnya mereka melihat bahwa oh ini memang adalah Tuhan yang benar gitu, sehingga mereka akhirnya memutuskan hal tersebut. Jadi kalau pelajaran yang saya pribadi dapat ambil dari pelajaran ini, satu, selain jangan mudah menjudging seseorang, oh dia tidak pantas dan lain sebagainya hanya karena mungkin kita tahu dia melakukan sesuatu yang baik atau yang tidak berkenan dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketika memang apa yang dilakukan atau yang dikatakan itu adalah benar, kita singkirkan orang tersebut, entah orang itu memang jahat atau emang, karena Tuhan bisa pakai cara apa aja, bahkan keledai pun Tuhan bisa buat berbicara kan, untuk membuat untuk berbicara kepada kita. Jadi yang kita perlu perhatikan itu adalah beritanya atau informasinya. Oke, amin. Dan apa bahaya pendeta bahwa kepercayaan bahwa Tuhan sudah memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang akan binasa, Pak Pendeta? Iya, bahayanya ini adalah karena kita tidak akan melihat, karena landasan sebenarnya, kalau landasannya Tuhan adalah kasih, jadi Tuhan kalau landasannya kasih, dia menciptakan kita itu tidak seperti robot. Dia menciptakan kita itu mempunyai, tadi sudah dijelaskan bahwa kuasa untuk memilih, free will ya. Jadi dari sejak awal pun Adam dan Hawa kan, ketika mereka diciptakan itu diberikan aturan di dalam Taman Eden, semuanya boleh dimakan tetapi ada yang tidak boleh dimakan. Nah, mereka bebas untuk menggunakan hak pilih mereka, dan pada akhirnya walaupun itu salah ya, kita tahu bahwa itu salah, tetapi Tuhan menghargai itu. Tuhan menghargai keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa. Jadi itulah sebabnya bahayanya ini adalah karena ada banyak ajaran-ajaran di dalam Alkitab yang bisa nantinya jadi tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Jadi kita tidak memandang Tuhan sebagai kasih, kita akan memandang Tuhan sebagai diktator gitu. Kemudian dalam hal penurutan, kalau kita sudah tahu siapa yang sudah ditakdirkan ya, siapa yang sudah ditentukan selamat atau tidak, kita akan ogah-ogahan untuk di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, karena toh kan kita sudah tahu. Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu, sebagai manusia kita tidak tahu. Jadi itulah sebabnya hal ini sangat berbahaya, oleh karena banyak ajaran di dalam Alkitab yang akan tidak pada semestinya, terkhususnya bahwa kasih tentang Tuhan itu akan dipandang sebelah mata, dan kita akan melihat Tuhan sebagai diktator, oleh karena dia yang menciptakan kita tetapi tidak memberikan kita hak untuk memilih. Baik, terima kasih. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan topik ini setelah yang satu ini.
Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah membahas tentang reaksi Firaun terhadap apa yang Tuhan lakukan, dan sekarang kita coba lihat POV lain, reaksi orang lain yang ada di Keluaran pasalnya ke-9. Pak Pendeta, bagaimana reaksi beberapa pegawai dari Firaun ini, Pendeta, dan bagaimana reaksi mereka ini menjadi pelajaran bagi kita saat ini? Oke, ini menarik. Jadi ada sebenarnya 3 kali dicatat ada reaksi mereka. Yang pertama waktu itulah yang ketiga yang nyamuk, dia katakan bahwa inilah tangan Allah. Gitu. Terus yang kedua ketika hujan es itu dia sudah memperingati sebenarnya pekerja-pekerja mereka untuk balik ke rumah, kan? Terus yang ketiga di pasal yang ke-11 ya, ayat yang ketiga itu adalah bahwa Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir di mata pegawai-pegawai Firaun. Jadi artinya bahwa ada indikasi yang sangat besar bahwa orang-orang itu terjamah dengan proses tula yang ada gitu. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada di antara mereka juga akhirnya bisa mengikut gitu karena ada bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Dan saya percaya bahwa ini jadi pelajaran yang menarik bagi kita. Bahwa ketika Tuhan memberikan impresi ya terhadap kehidupan kita untuk kembali, ya datanglah kembali. Jadi karena kadang-kadang begini, seperti bangsa Israel, seperti bangsa Mesir, ke Firaun khususnya, itu diulang-ulangi kan tulanya gitu. Jadi saya percaya bahwa hal ini pun Tuhan bisa buat untuk kehidupan kita. Jadi cuman yang jadi pertanyaannya adalah kalau kita terus menolak, terus menolak. Jadi pertanyaan apakah nanti ditolakan yang kesekian itu kita bisa bertobat? Itu kecenderungan pada saat kita menolak di ke belakangan itu kita akan menolak gitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita berusaha untuk menerima, itu juga akan nantinya lebih mudah untuk kita menerima. Jadi usahakanlah di dalam kondisi kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan datang kembali. Amin. Oke, thank you Pak Pendeta. Terkait dengan jawaban Pak Pendeta tadi, aku mau sedikit kesaksian. Saya tanya sedikit kesaksian dari Angel. Pernahkah mungkin Angel terus-terusan mengabaikan petunjuk Tuhan, dan bagaimana itu seperti tadi yang sudah Pak Pendeta bilang ya, bagaimana itu hal itu mempengaruhi hubungan Angel dengan Tuhan? Iya, kalau dari kesaksian saya sendiri, saya pernah
seperti menolak panggilannya Tuhan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika saya awal-awal mau hidup mengenal Tuhan. Ada yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, saat teduh atau mungkin berdoa, worship dan lainnya. Pada saat awal-awal saya mau bertumbuh bersama dengan Tuhan, awalnya semangat banget, berapi-api. Tapi 2 minggu kemudian saya kembali malas karena kesibukan kuliah dan yang lainnya. Sampai pada titik di mana khotbah dari seorang preacher di gereja kami bilang bahwa kamu harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kalau tidak engkau akan lemah. Di situ Angel seperti tertampar. Tapi pada keesokan harinya, tidak saat teduh itu, Angel memilih untuk aku tidur kembali aja, aku udah capek banyak tugas kuliah. Besoknya lagi ada ayat-ayat yang dilihat di Instagram gitu kan ya, bangun hubungan pribadi sama Tuhan, tapi aku tolak. Semakin hari makin keras dan merasa seperti panggilan itu bukan untukku. Jadinya hubungan pribadiku dengan Tuhan semakin berjarak dan ada gap yang ku bangun sendiri. Sehingga aku saat jatuh dalam pencobaan, setelah dalam keadaan yang kering rohani, saya menyalahkan Tuhan. Dan saya malah semakin mempersalahkan bukan diri saya, malah jadi Tuhan yang kena impact-nya. Begitu kalau dari saya, Kak. Oh ya, relevan banget ya untuk ya banyak orang muda. Maksudnya nggak tahu ya, bukan setiap ya, tapi ya aku juga kayak gitu. Jadi emang kayak masa-masa kekeringan rohani itu sering banget terjadi karena pilihan kita sendiri untuk menolak panggilannya itu. Emang ayat Instagram udah banyak banget yang di save mungkin ya, yang di save atau nggak kirim ke teman, cuman gitu lah ya. Mungkin kita boleh bertobat habis ini ya guys ya. Oke, kalau gitu Kalana, bagaimana cara kita untuk boleh tetap menjaga hati kita itu lembut kepada Tuhan? Kayak tadi kesaksiannya Angel, sebenarnya kita mengeraskan hati gitu kan, udahlah udah capek atau ya begitulah gitu. Bagaimana cara kita menjaga itu, nggak cuman gembur di awal sangat bersemangat di awal, tapi bagaimana hati kita itu tetap lembut gitu agar tidak mengikuti jejak Firaun juga. Oke, jadi kalau dari aku lawan dari Firaun adalah Musa ya. Kalau kita lihat masa lalunya Musa, dia seorang yang emosional, impulsif, bahkan makanya ketika dia membunuh salah seorang dari Mesir itu kan nggak pikir panjang dia kan, karena dia merasa saya punya power, putra mahkota ya kan, tapi akhirnya takut juga dia dan akhirnya kabur. Nah tapi kita melihat bagaimana perubahan Musa menjadi orang yang paling sabar. Kalau kita lihat ceritanya ya kan, mungkin saya kalau hidup di zaman Musa jadi Musa udah nggak ini ya emosi gitu kan. Bahkan dia sampai bilang sama Tuhan, jangan engkau binasakan umat ini ya kan. Kalau misalkan sampai mau binasakan umat ini, udah mending hukum saya aja ya kan. Sampai segitunya Musa gitu kan. Jadi gimana caranya supaya bisa lembut hatinya seperti Musa juga ya kan. Contoh yang hidup gitu ya, dia benar-benar sama seperti kita gitu kan. Tentunya kita selain memang harus berlatih untuk melawan keinginan-keinginan daging ya kan, malas-malas itu, dan juga tetap menjaga hubungan dengan Kristus, karena yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang sabar dan lain sebagainya, itu cuma Tuhan aja. Kalau secara manusia kita pasti emosi lah gitu kan. Makanya dibilang mulailah hari-hari kita itu dengan berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita nggak tahu kan ketika kita keluar rumah udah pastilah di jalan entah apa yang terjadi yang memancing emosi ya kan. Tapi ya itulah makanya pentingnya persembahan pada pagi hari dan juga petang hari. Nah itu pelajaran inverse yang lalu ya kan. Betul. Itu dari aku. Oke, thank you so much Kalana, Angel dan Pak Pendeta. Mungkin terakhir boleh memberikan satu closing statement, apa yang penting taking points-nya dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Oke, jadi ini kan tentang kekerasan hati gitu. Jadi memang kekerasan ya dilawan dengan kelembutan. Bagaimana kita bisa, saya berulang-ulang senang dengan ayat Roma 12. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi tapi berubahlah pembaruan budimu sebenarnya lebih ke arah kita harus waspada gitu. Jadi ada satu yang saya mau ingatin, bahwa disiplin barangkali ya. Disiplin ini perlu untuk kita bukan hanya di dalam kehidupan kita belajar ataupun mengejar sesuatu, tapi dalam kehidupan kerohanian perlu disiplin. Jadi apapun yang terjadi, kalaupun contoh kita terlalu lelah, tetapi tadi Angel bilang komunikasi dengan Tuhan harus tetap berjalan. Kalaupun lelah apapun, naikkan doa yang singkat barangkali sederhana, baca firman Tuhan. Jadi ini konsisten. Jadi kalau kita belajar untuk disiplin,
saya percaya bahwa ini akan membiarkan Tuhan akan bisa bekerja lebih hebat gitu. Jadi mungkin itu kata yang saya bisa sampaikan, disiplin aja. Disiplin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Kalana? Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip dengan pendeta juga, bahwa dengan pelajaran ini tuh kita diingatkan kembali untuk bahwa memang hanya Tuhan aja yang bisa menolong kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan perubahan-perubahan itu adalah mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah melewatkan 1 detik pun atau 1 hari pun tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu melalui doa maupun dari firman-firman-Nya. Amin. Kalau dari Angel sendiri, kita kan ngebahas tentang free will juga ya. Pilihlah jalan yang Tuhan ajarkan gitu. Kalau Tuhan bilang yang baiknya ini, lakukan yang itu. Karena saat engkau memilih untuk berbelok dari jalannya Tuhan, semakin keraslah hatimu. Tapi lawan dari melawan Tuhan adalah taat kepadanya, hatimu malah semakin lembut. Amin, puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Pendeta Edi boleh tutup doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih kami sudah bisa belajar Tuhan tentang kekerasan hati Firaun. Kami menyadari Tuhan kami banyak kali mungkin keras hati di hadapan Tuhan. Tetapi ajari kami selalu untuk melihat dari firman-Mu, melihat dari pengalaman, melihat dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, untuk kami bisa datang kepadamu bertobat setiap saat. Tuntun kami ya Tuhan ke jalan yang benar. Tuntun kami ke jalan pertobatan sehingga benar-benar Tuhan kami boleh diubahkan setiap hari, sehingga kami boleh menang terhadap diri kami, terhadap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh persembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpuji namamu ya Tuhan, berkati kami semua bahkan para pendengar Inverse, kasih-Mu selalu menaungi mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you Pendeta Edi, thank you Kalana, thank you Angel, dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Demikianlah diskusi kita pada kali ini. Semoga pelajaran mengenai Firaun ini mengingatkan kita bahwa meski Tuhan Maha Kuasa, Ia memberi ruang pilihan bagi kita. Dan setiap kali kita memilih, hati kita dilembutkan. Dan sebaliknya, setiap penolakan akan berujung semakin kita mengeraskan hati. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse. In verse. Bye.